Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ronan Saputra. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan pengertian membahas tentang kredit pada lembaga keuangan perbankan. Untuk terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu kredit. Kredit adalah istilah kredit berasal dari bahasa Latin crede yang berarti I believe, I trust, saya percaya, menaruh kepercayaan. Kemudian beberapa pengertian kredit dalam bukunya Falzal Arifal antara lain. Pertama, penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak, kreditur atau pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan kepada pihak lain, debitur atau penghutang borrower dengan janji membayar kepada pemberi kredit pada waktu yang lebih disepakati kedua belah pihak. Kemudian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kemudian kredit adalah penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali satu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari. Selain itu, kredit adalah satu tindakan atas dasar perjanjian di mana perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa atau prestasi dan kontraprestasi yang keduanya dipisahkan dalam unsur waktu. Dan selanjutnya pengertian kredit adalah suatu hak yang dengan hak tersebut seseorang dapat mempergunakan untuk tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula. Sementara definisi yang penulis ambil dari Kamus Perbankan dari Bank Indonesia, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dan selanjutnya itu fungsi kredit. Yang pertama, fungsi kredit itu meningkatkan utility atau daya guna dari modal atau uang. Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan maupun untuk usaha rehabilitas. Dan selanjutnya fungsi kredit yang lain meningkatkan utility daya guna satu barang. Produsen dengan bentuknya kredit dari bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Dan selanjutnya meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Maksudnya itu kredit yang disalurkan melalui rekening koran mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran mata uang giral dan sejenisnya seperti cek, biliet, giro, wisel, promis, dan lain melalui kredit. Selanjutnya menambah gairah berusaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi dengan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, sehingga diperlukan uang untuk dapat mewujudkan kebutuhan tersebut. Selanjutnya fungsi kredit atas stabilitas ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat,
langkah-langkah stabilitas harus dilakukan. Unsur pertama, pengendalian inflasi. Yang kedua, peningkatan ekspor. Tiga, rehabilitas sarana. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan pokok masukan. Yang terakhir, fungsi kredit adalah jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh kredit, uangnya akan dipakai untuk meningkatkan usahanya yang nanti akan meningkatkan profit. Itulah pengertian kredit dan fungsinya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kelompok saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Insanul Kamil. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kredit. Yang pertama, ada jenis kredit dilihat dari tujuan, yaitu kredit konsumtif. Yang pertama, kredit yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi. Yang kedua, ada kredit produktif. Kredit yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, sampai pada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. Yang kedua, di sini ada jenis kredit dilihat dari jangka waktu. Yang pertama, ada short term kredit atau kredit jangka pendek. Adalah kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Yang kedua, ada intermediate term kredit atau kredit jangka waktu menengah. Adalah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu dari 1 atau sampai 3 tahun. Yang ketiga, ada long term kredit atau kredit jangka panjang, yaitu suatu bentuk kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Yang keempat, ada demand loan atau cash loan, yaitu suatu bentuk kredit yang setiap waktu dapat diminta kembali. Yang ketiga, ada jenis kredit dilihat dari tujuan penggunaan. Yang pertama, ada kredit modal kerja atau eksploitasi kredit modal kerja. Kredit modal kerja jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Kedua, ada kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah dan panjang yang diberikan untuk membiayai proyek baru ataupun proyek perluasan suatu perusahaan. Ketiga, ada kredit konsumsi atau kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada pihak perseorangan termasuk pegawai bank, pelopor, untuk keperluan konsumsi dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain. Kredit perorangan, kredit konsumtif. Yang keempat, ada jenis kredit menurut sektor ekonomi. Yang pertama, sektor pertanian, perburuan, sarana pertanian. Yang kedua, ada sektor pertambangan. Yang ketiga, ada sektor perindustrian. Yang keempat, ada sektor listrik, gas, dan air. Yang kelima, ada sektor konstruksi. Yang keenam, ada sektor perdagangan, restoran, dan hotel. Yang ketujuh, ada sektor jasa sosial masyarakat dan sektor lain-lainnya. Yang kelima, saya akan menjelaskan jenis kredit menurut sifat. Yang pertama, ada kredit dasar atau transaksi satu kali, yaitu kredit jangka pendek untuk pembiayaan suatu transaksi tertentu dengan sistem sekali tarik. Penarikan kredit hanya satu kali selama jangka waktu kredit, sehingga harus lunas dan berakhir secara otomatis pada saat transaksi selesai. Yang kedua, ada kredit atas dasar transaksi berulang. Yaitu kredit jangka pendek untuk usaha yang merupakan suatu seri transaksi yang sejenis. Yang ketiga, ada kredit atas dasar plafon terikat, yaitu kredit yang diberikan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk tambahan modal kerja bagi unit produksi atas dasar penilaian kapasitas produksi kebutuhan modal kerja. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Hanya itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Kevin Griseldis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Calvin Griseldis, nomor 18-95-96. Baiklah, sini saya akan menjelaskan jenis kredit menurut sifat.
Yang pertama, kredit atas dasar transaksi satu kali atau Malik. Kredit jangka pendek untuk pembiayaan suatu transaksi tertentu dengan sistem sekali tarik. Penarikan kredit hanya satu kali selama jangka waktu kredit sehingga harus lunas dan berakhir secara otomatis pada saat transaksi selesai. Dan kedua, kredit atas dasar transaksi berulang. Kredit jangka pendek untuk usaha yang merupakan suatu seri transaksi yang sejenis. Yang ketiga, kredit dasar plafon terkait. Maksudnya adalah kredit diberikan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan. Tetapi atas fasilitas tersebut, bank belum mengeluarkan uang tunai. Dalam fasilitas ini, bank baru menyatakan kesanggupan untuk meminjam pembayaran kewajiban nasabah kepada pihak lain atau pihak ketiga. Dan ketujuh, jenis kredit dari sifat sumber dana. Yang pertama adalah kredit dengan dana bank sendiri. Yang kedua, kredit dan dana bersama bank lain atau sindikasi konsorsium joint financing. Dan ketiga, kredit dana dari luar negeri atau offshore to step line project aid. Sekian dari yang presentasi yang telah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tujuan untuk tambahan modal kerja bagi unit produksi atas dasar penilaian kapasitas produksi atau kebutuhan modal kerja. Dan yang keempat, kredit atas dasar plafon terbuka. Kredit untuk kebutuhan modal kerja. Maksimum kredit yang diberikan tidak terkait pada kapasitas produksi normal ataupun realisasi penjualan. Selama jangka waktu kredit masih berlaku, nasabah dapat melakukan penarikan dan penyetoran sehingga posisi baki debit dapat menunjukkan jumlah yang naik atau turun. Dan yang terakhir, kredit atas dasar penurunan plafon secara berlangsung. Ini maksudnya adalah kredit diberikan kepada nasabah, melunasannya harus dilaksanakan secara berangsur sesuai dengan jadwal pelunasan yang telah ditentukan oleh bank. Dan yang keenam adalah jenis kredit yang disalurkan dalam bentuk. Yang pertama, cash loan, pinjaman uang tunai yang diberikan bank kepada nasabahnya. Dalam pemberian cash loan ini, bank telah menyediakan dana atau fresh money yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan tertentu yang ada dalam perjanjian kreditnya. Dan yang kedua, non cash loan. Maksudnya fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah